Jadi bukan hanya Anda loh makhluk itu, percaya ya? Oke, jadi sekarang saya ingin mengajak Anda dikit-dikit. Jadi di bumi ini ada 3 makhluk di luar setan, jin, malaikat. Ya. Jadi percaya nggak bahwa ada makhluk yang hidupnya dalam frekuensi? Percaya? Jadi dia tidak berupa materi. Kan dalam fisika ada materi, energi, cahaya. Lalu lintasnya adalah frekuensi. Anda percaya ada makhluk yang hidup dalam frekuensi? Anda percaya ada, yang paling gampang, Anda percaya ada makhluk yang tidak perlu bernafas karena dia pakai insang, maka dia bisa hidup dalam air. Percaya ya? Kalau Anda percaya ada makhluk bisa hidup dalam air, percaya enggak Anda bahwa ada makhluk yang bisa hidup di dalam tanah? Percayalah, sip. Berarti jalan berpikirnya sudah jelas ya. Sekarang saya ingin kasih tahu Anda, di bawah bumi 400 meter ini ada makhluk Allah yang teknologinya 1000 kali lipat lebih canggih daripada teknologi Anda manusia. 1. Wis pokoknya dicatat aja. Ya. Enggak timbangan kon gendeng delok-delok niku. 1. Ada lagi makhluk yang satuan waktunya, yang hidup di bumi, dan Anda hanya bisa bertemu dengan dia ketika Anda memasuki sebuah frekuensi, dan itu di luar FM maupun AM. Mungkin ada enggak? Mungkinkah ada frekuensi di luar AM FM? Ada. Anda kenal 3 dimensi, mungkin enggak ada dimensi keempat? 5, 6, 7, 8, 9, selaksa dimensi. Percaya? Jadi jangan GR bahwa Anda adalah satu-satunya penghuni bumi. Satu ya, ini untuk nggodain supaya Anda tuh enggak terlalu dijadikan bahan tertawaan oleh makhluk-makhluk lain. Oke. Dari mana saya cerita? Ini kan awalnya kan saya tadi ngomong, Anda ini siapa? Kalau orang tidak mengerti dirinya, maka dia tidak punya bentuk cita-citanya. Lah bangsa Indonesia ini cita-citanya apa? Menang pemilu 2009, itu kan? Itu kan? Jadi ini tahun-tahun ampas tahu. Tahunya sudah nggak ada, tinggal ampasnya. Dan 2009 adalah ngabisin ampas-ampas itu. Jadi siapapun calon presiden yang muncul secara formal itu ampas tahu. Oke? Itu sisa-sisa dari makanan di warung yang sudah bangkrut ini. Oke? Ya, ini kunci-kunci semua ya. Nanti diuraikan sendiri di rumah ya. Oke, saya ceritain sekarang dari awal sampai nanti mudah-mudahan Anda mulai curiga kepada dirimu. Aku iki sapa jane? Paling pol saiki sing dibanggakno aku iki turunan Brawijaya. Pol iku wisan. Utawa yang lebih hebat lagi, saya ini Ahlul Bait, Rek. Turunan Rasulullah aku iki. Mulanya aku itu ya untuk dikasih makan dan minum. Paling pol di situ. Tak tunjuk satu orang, Mas yang di depan yang tadi. Nama bapak Anda siapa? Bapaknya bapak? Bapaknya kakek? Bapaknya kakek? Nggak tahu. So, begitu sempit sejarah Anda. Kita sini dikit udah nggak tahu. Kemarin di televisi ada features tentang Super Semar, terus ada anak SMA di jalan ditanya, "Dek, tahu Super Semar nggak?" Apa ya? Kayaknya nama koperasi deh. Nyeneng no, coba.
Saya dulu pernah kasih rumus agak spekulatif ya. Tahun 70-an orang masih punya ruang berpikir untuk ingat 5 abad yang lalu. Orang masih berpikir Brawijaya, Raden Patah Demak, ya, Sultan Hadiwijaya, Kerajaan Sriwijaya. Orang masih punya ruang. Tahun 70-an, 80-an, aduh kejauhan deh. Kita 50 tahun aja. Ya, jadi mereka masih ingat Angkatan 28, Angkatan 45 masih bisa. Tahun 90-an alah kejauhan lah. 5 tahun aja deh. Jadi orang tahun 90-an ingetnya itu 5 tahun yang lalu pol. Nah orang tahun 2000-an 5 hari yang lalu udah lupa. Udah lupa. Sudah lupa ini. Berita 3 hari yang lalu Anda sudah lupa. Karena apa? Karena dirimu dipenuhi oleh ketidakikhlasan, tidak terpenuhinya hak-hak hidupmu yang mendasar, betul enggak? Dendam di bawah sadar yang terus-menerus. Mending Cina ngerampok bareng sak negara. Kalau di sana ada ribuan produk dari seluruh dunia dibikin di Cina. Ada BMW persis dari Swedia dibikin di Cina dan mereknya ya BMW, cuma dipakai oleh orang Cina. Kalau mereka disalahkan, mereka bilang, pemerintahnya bilang, lah ya rakyat saya kan juga ingin merasakan BMW lah, tidak mungkin rakyat saya beli BMW, maka ada temennya yang bikin supaya bisa merasakan. Semua produk ada. Kalau Anda ada yang pakai N95 Nokia, di sini harganya sekitar 6.500, 6.500.000. Itu Anda bisa beli di Guangzhou, Anda bisa beli di Shenzhen, itu harganya sekitar 1.300.000. Anda tahu handphone Virtu? Itu kalau di sini harganya 105 juta, itu Anda bisa beli di situ 1.300.000. Dan persis bahannya sama, bobotnya, beratnya, onnya sama, fungsinya sama. Dan itu ada ribuan produk lagi. Jadi negaranya melindungi satu, teman-temannya saling mendukung, itu satu, tetangganya juga saling mendukung dan tidak saling mencuri. Itu bedanya di Indonesia. Di Indonesia kalau bikin apa-apa dicuri sama temennya, disalahin temannya, dirampok polisi, dijahatin negara. Jadi orang Indonesia tidak bisa bikin apa-apa. Jadi kita ini untuk menjadi seperti Cina saja, jauhnya bukan main. Padahal konsumen utama handphone di Indonesia, di dunia adalah Indonesia, nomor 2 India. Jadi kita ini bagian beli aja gitu. Karena kita orang kaya kan gitu kan. Terus dikayak-kayak nomboyo apa caranya lah. Gitu. Oke ya, oke. Saya kembalikan ke makhluk-makhluk tadi. Anda raba dengan telapak tangan Anda, enggak kan? Oke. Ini pertanyaan untuk supaya saya berceritanya nanti jangan disangka saya bermistik-mistik gara-gara udah nggak bisa rasional lagi terus mistik-mistik. Enggak, saya cuma ingin Anda percaya sama SMS. Apakah huruf-huruf itu melayang-layang terus jatuh ke handphone Anda? Enggak kan? Apakah telegraf itu hurufnya nyantol-nyantol di kawat-kawat seluruh dunia terus jatuh ke kertas printer? Dia kan transformasi, detransformasi, retransformasi, kan begitu, betul enggak? Jadi rumus-rumus 0101 Anda tulis A itu nanti diterjemahkan rumus ini, dia dibawa oleh suatu frekuensi, ditangkap oleh receiver handphone Anda, dia diterjemahkan kembali menjadi huruf-huruf sesuai dengan pengirimnya. Anda percaya ada makhluk seperti itu? Percaya? Percaya ya? Saya tanya lagi gini, apakah kalau McDonald bikin franchise di seluruh dunia ya,
yang bikin McDonald apa itu burger kayak French fries ya, itu McDonald's-nya langsung atau staffnya McDonald dari Amerika, ataukah boleh orang Indonesia asal punya hak franchise itu? Sama kan? McDonald di Mesir, di Swedia, di Indonesia sama persis. Tapi yang bikin beda enggak? Kalau Soeharto punya Soehartonomik, Presiden Reagan punya Reaganomic, apakah Reagan adalah ahli ekonomi? Kan? Apakah Soeharto adalah ahli ekonomi? Apakah yang melaksanakan Soehartonomik adalah Soeharto ataukah Wijoyo? Oke. Jadi percaya ya bahwa kalau ada sebuah brand tentang seorang pemegang copyright, itu kalau memproduksi sesuatu kan dia tidak harus dia langsung, betul? Oke. Sekarang kalau saya tanya gini, Tuhan itu bikin langsung nggak manusia? Gak bikin. Siapa yang disuruh bikin manusia? Siapa? Loh, apakah Bapak bikin? Bapak mulai nyujes tok, mbok mulai melumah tok, gak gawe iku jenenge. Bukan bikin, ini bikin bener. Ibarat orang memasak itu dirajang, dicuci, dibumboni, digoreng bener. Kalau bapakmu nggak gawe, iku mah enak tok. Nggak bikin itu, bukan itu yang saya maksud. Lebih kreatif lagi. Jadi benar-benar bikin. Apakah cukup kun fayakun terus jadi gitu dok? Ataukah Tuhan punya staff? Kamu bikino jin, kamu bikino manusia jenis Cina, kamu bikino manusia negro hitam, kamu bikino manusia Jawa, kamu bikino manusia Yahudi, kamu bikino manusia Batak. Mungkin enggak? Saya enggak sedang memastikan apa-apa, saya itu cuma ngajak Anda berpikir. Oke. Jadi tak ceritain dikit aja. Jadi Tuhan itu Al-Malik, oke? Raja, maharaja. Muluk ya, itu kerajaan. Kalau Malik itu subjek yang memiliki kerajaan atau kekuasaan. Hurufnya mem, lam, kaf. Oke? Malaikah itu juga sama, mem, lam, kaf. Malaikah adalah stafnya Allah yang melaksanakan mulknya Allah. Jelas? Oke. Jadi malaikat ini diperintah oleh Allah. Mungkin enggak itu? Bril bikin Iwan umpamanya gitu loh. Bikin Yusuf Kala biar lucu umpamanya. Bikin SBY tapi jangan dikasih saraf keyakinan ya. Bikin dia saraf keyakinannya agak renggang sehingga dia ragu terus gitu ya. Misalnya, mungkin enggak? Oke, cara berpikirnya sudah nyambung ya. Oke, sekarang pertanyaan saya yang agak historis, agak aplikatif. Siapakah malaikat pertama yang diciptakan Tuhan? Jibril. Benar. Nomor 2 Mikael. Pokoknya saya ketemu nih cangkem deh. 3 Israfil. 4 Israel. Bener. Yang manakah yang malaikat maut? Jibril. Dari segi urut-urutan benar. Jibril, Mikael, Israfil, Israel.
Siapakah yang disebut malaikatul maut? Israel. Anda percaya nggak bahwa Tuhan itu adalah pihak pertama yang menanamkan logika, hak, dan tanggung jawab kepada semua makhluknya? Percaya ya? Jadi kalau sekarang Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial ngomong hak kewajiban, itu sebenarnya siapa yang ngomong pertama? Tuhan. Nah, ketika dia menentukan Israel menjadi malaikat maut, itu logikanya apa? Sehingga dia berhak sekaligus berkewajiban. Kok bukan Jibril yang barep? Ayo. Kok yang keempat? Pernah dicari logikanya? Bagi tugas. Apa? Bagi tugas kan ada fit and proper testnya. Betul enggak? Lu gak bagi-bagi gitu dok. SBY suruh kiroah gitu dibagi, Yusuf Kala suruh nembang, ayo motor ngapain? Ada logikanya dong. Nah, ini yang saya mau urut sampai ke bangsa Indonesia nanti. Tapi seingat saya aja ya, supaya Anda tidak terlalu bingung juga. Jadi Anda sudah benar, malaikat. Jadi pertama yang diciptakan Allah Big Bang. Big Bang itu satu ledakan bercahaya. Kalau mistisisme Islam menyebut itu namanya Nur Muhammad. Ketika Muhammad, sesuatu yang terpuji ini masih berupa cahaya, yang kelak dia akan berupa wujud biologis, namanya Muhammad bin Abdullah, diangkat menjadi Muhammad Rasulullah. Ya, Allah bikin alam semesta dulu tanpa asisten, terus bikin sejumlah asisten. Nomor 1 Jibril, Mikael, Israfil, Israel. Kemudian Allah bikin Idajil. Mohon maaf belum pernah dengar ya. Oke. Dan jangan dicari di buku apapun. Idajil ini kekasih utamanya Allah. Dan semua malaikat yang sudah diciptakan oleh Allah, malaikat tidak hanya 4 itu awalnya, setelah itu ada 8 laksa malaikat jumlahnya. Bentuknya juga bermacam-macam, warnanya bermacam-macam, komposisi dzatiyahnya bermacam-macam. Itu paling banyak 4 bulan sekali saya ke sana. Kemarin di Padang Bulan saya juga nggak datang, di Bambang Wetan Surabaya saya juga nggak datang. Jadi saya tadi tenang-tenang aja, meskipun saya tadi ada menangani masalah yang alhamdulillah bisa saya selesaikan sehingga bisa segera ke sini. Tapi saya pikir Anda cukup dewasa untuk bisa memelihara forum ini sampai tengah malam, dan karena biasanya juga sampai larut, tak pikir yo nggak masalah lah, saya malam-malam mau segerang-gerang kabeh. Gede-gede. Nomor 2, saya ingin membawa Anda dengan sejumlah pertanyaan sangat sederhana. Kalau burung dikurung di dalam sangkar, andaikan dia bisa berpikir dan berangan-angan, maka apa yang dia inginkan? Bebas pasti, bentuknya bebas apa? Terbang. Kenapa burung ingin terbang? Karena dia mengetahui dirinya adalah burung. Kalau dia menyangka dirinya tikus, dia tidak punya keinginan terbang. Oke, ini Anda analogikan ke macam-macam yang lain, dari tingkat yang paling rendah sampai tinggi. Engkau ini bangsa Indonesia sekarang berada di dalam kurungan yang sangat dahsyat. Kurungan dari kebodohan, kurungan dari kejumudan, kurungan dari kemunafikan yang tingkatnya melebihi 10 Abu Jahal.
Itu cita-citamu apa? Bebas dari kurungan kan? Tapi bentuknya bebasmu itu apa? Apa? Bahasa Indonesia punya enggak kata terbang seperti burung? Kalau burung pengen terbang lah, engkau ingin apa? Apa coba sebut satu kata? Apa? Ya? Bermanfaat. Itu masih abstrak. Bermanfaat itu melacur ya, bermanfaat untuk laki-laki, menghibur, ya toh. Jadi wanita cantik jalan di tamrin, di pinggir jalan telanjang itu ya bermanfaat. Banyak orang yang dari lapar menjadi tidak lapar karena memandang tubuhmu yang indah. Manfaat itu masih abstrak. Jadi maksudku, terbangmu apa? Menjadi diri sendiri. Siapakah dirimu? Ya? 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 Ya, siapakah dirimu? Ciptaannya itu masih abstrak, karena debu juga ciptaannya, batu juga ciptaannya, malaikat juga, jin juga. Lah engkau ini siapa? Hitoh lebih abstrak lagi. Yang pasti tidak menemukan kan Anda, karena engkau tidak mengerti siapa dirimu. Karena si burung tidak mengerti burungnya. Betul nggak? Iya. Ya. Iya, gimana tadi? Manusia itu apa? Menjadi manusia. Manusia itu apa? Udah ngerti manusia? Udah ngerti? Orang yang apa? Manusia itu apa? Ada definisi budaya, ada definisi kosmologi, ada definisi ginekologi, ada definisi sosial, ada definisi politik, ada definisi hukum, macam-macam lagi. Manusia yang mana yang kamu maksudkan? Nggak ketemu kan? Karena problem bangsa Indonesia nomor satu adalah sama sekali semakin tidak mengerti siapa dirinya. Jelas ya? Jadi cita-citanya orang se-Indonesia cuma satu, punya duit banyak. Betul enggak? Nah kan? Cuman itu. Jadi saya ingin bilang sama Anda, ini pertanyaan sebelum saya menjelaskan sesuatu, saya tanya dulu supaya dasar berpikirnya jelas. Ingat ya, ketika saya bilang seluruh Indonesia cita-citanya cuma satu, duit lebih banyak. Apa itu pengasuh anak yatim, apa itu jaksa, apa itu pengacara, kiai, tukang ojek payung, Pak. Tukang ojek payung, sama cita-citanya. Tidak ada bedanya satu sama lain, apa dia politisi, apa dia ulama, apa dia intelektual, sama cita-citanya, duit lebih banyak. Jadi pemberitahuan saya pertama adalah umat manusia, makhluk manusia ini sedang menjadi bahan tertawaan habis-habisan di antara konstelasi semua makhluk-makhluk Tuhan yang ada di alam semesta sekarang ini. Anda ini sedang menjadi tertawaan habis-habisan. Siapakah yang mentertawakan Anda? Nanti saya akan ceritakan. Tapi di antara seluruh dunia ini yang paling menjadi bahan tertawaan dari manusia di dunia adalah bangsa Indonesia. Dan di antara bangsa Indonesia ini siapakah kelompok yang paling menjadi bahan tertawaan? Siapa yang mentertawakan elit? Semua orang ikut mereka. Orang miskin mentertawakan siapa? Mereka mayoritas kok. Itu pertanyaan kedua. Jangan-jangan kita yang jadi bahan tertawaan seluruh Indonesia. Ngapain ngalem-ngalem di sini? Ndak laku di televisi, ndak laku di koran, betul ndak? Ya toh?
Anda menjadi bahan tertawaan utama. Percayalah kepada demokrasi, tetapi waspadalah kepada orang yang bilang demokrasi kepada Anda. Oke? Dicatat baik-baik. Percayalah kepada pluralisme dan toleransi antar perbedaan-perbedaan, tapi hati-hati kalau ada orang ngomong perbedaan dan toleransi kepada Anda. Percayalah Declaration of Independence dari Amerika Serikat, tapi jangan percaya kalau Amerika Serikat ngomong itu kepada Anda. Oke? Percayalah kepada media massa, kepada kelompok-kelompok politik kalau ngomong demokrasi kerakyatan, tapi ketika mereka ngomong sama Anda, hati-hati. Sebab buktinya Anda tidak diterima. Anda ini menerima siapa saja dan Anda tidak diterima oleh siapa saja. Jadi Anda ini bahkan ditertawakan oleh siapa saja. Nek gak wong gendeng gak duwe penggawean, sopo gelem lungguh bengi-bengi udan-udan. Ya, ini kita sedang menertawakan diri sendiri. Oke, saya akan percepat karena waktunya sudah larut. Apakah menurut Anda, tolong setiap poin tadi nanti diperpanjang sendiri di rumah ya, untuk ijtihad pribadi Anda. Apakah menurut Anda yang ada dalam hidup ini hanyalah yang tampak oleh mata Anda? Ataukah yang tidak tampak oleh mata Anda itu juga mungkin ada? Yang mana ini? Apakah yang tidak tampak itu mungkin ada? Anda percaya Anda punya nyawa? Percaya. Lebih penting mana nyawa Anda dengan sebelah tangan Anda? Nyawa. Apakah Anda bisa melihat nyawa Anda? Tidak. Oke. Kalau di deret ada nyawa, sukma, jiwa, hati, nurani, kalbu, semua tidak tampak. Oke. Dan itu semua lebih penting daripada kaki Anda, daripada mata Anda, daripada telinga Anda. Betul tidak? Apakah makhluk itu selalu yang bisa Anda dengar melalui telinga Anda, yang selalu bisa Anda raba dengan telapak tangan Anda? Enggak kan? Ya, oke. Ini pertanyaan untuk supaya saya berceritanya nanti jangan disangka saya bermistik-mistik gara-gara udah nggak bisa rasional lagi terus mistik-mistik. Enggak, saya cuma ingin Anda percaya sama SMS. Apakah huruf-huruf itu melayang-layang terus jatuh ke handphone Anda? Enggak kan? Apakah telegraf itu hurufnya nyantol-nyantol di kawat-kawat seluruh dunia?